Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia dimanapun saudara berada. Baik, sesuai dengan yang saya janjikan, saya akan membahas tentang saraf kejepit ya. Bukan dompet kejepit, tapi saraf kejepit. Saraf kejepit ini, saraf memang ya terkunci gitu kan. Biasanya terjadi di bagian sini, L3, L4, L5. Nah, bagian sini, sehingga dia pas jongkok itu sakit, bahkan kadang nggak bisa ruku, nggak bisa sujud pas lagi sholat karena sakit di bagian pinggang ya. Itu namanya saraf kejepit. Nah, penyebabnya biasanya terjadi akibat terjatuh. Kalau nggak terjatuh, dia ngangkat beban berat pas jongkok, terus ngangkat beban berat. Nah, itu biasanya terjadi penyempitan sehingga terjadilah kejepit, saraf kejepit. Atau gerakan kaget ya, gerakan kaget itu gerakan kosong. Jadi pas bangun langsung tidur terus langsung bangun. Nah, itu terus kaget. Nah, itu terjadi biasanya saraf kejepit. Dan saraf kejepit ini kalau tidak segera ditangani, maka akan merembet ya, menjalar nanti sampai ke paha, ke kaki. Itu menjadi tegang, menjadi kebas, menjadi berat. Itu saraf kejepit ya. Nah, kalau untuk terapinya ini metodenya adalah metode perenggangan, bukan diurut ya, tapi metode perenggangan. Direnggangkan lagi sehingga yang tadinya terkunci akan terurai. Nah, itu metode perenggangan. Sebenarnya di dalam Islam itu, Masya Allah, luar biasa ya. Kalau kita kaji itu dalam sholat saja, dalam sholat itu terjadi adanya metode perenggangan. Sudah diajarkan semua. Insya Allah nanti di lain waktu saya akan membahas tentang wudhu untuk kesehatan dan sholat untuk kesehatan. Ya, satu contoh metode perenggangan dalam sholat. Ketika kita ruku, maka dalam fikih itu diatur ruku yang betul itu lurusnya kepala sama punggung sama pinggul itu betul-betul lurus. Nah, itu akan terjadi perenggangan sehingga akan mengobati saraf-saraf yang terjepit dan akan menarik di sini urat-urat otot-otot yang di belakang lutut. Maka dianjurkan ruku itu yang agak lama ya. Jadi sholat itu juga jangan asal-asalan. Itu kan artinya asal-asalan, gerakannya terlalu cepat. Nah, itu nggak menikmati banget, nggak menikmati. Nah, sholat diantaranya untuk kesehatan. Jadi sholat itu jadikanlah untuk kebutuhan kita, ya, bukan kebutuhan Allah. Ya, innallaha ghaniyun 'anil alamin. Nah, yang butuh itu adalah kita, ya. Baik, di antaranya seperti ruku. Perhatikan ya, perhatikan ruku. Ruku yang betul itu, maka telapak tangan ini letakkan di betul-betul pas di lutut kita. Maka itu akan terjadi perenggangan. Perhatikan. Nah, ini pas ruku nih begini. Nah, ini telapak tangan kita nyampe di lutut sehingga lurus. Kepala kita, punggung kita, sama pinggul kita ini lurus. Nah, seperti biasa kita baca doa Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Nah, ini akan terjadi perenggangan, maka otot-otot yang di lutut ini akan ketarik. Nah, itu akan menyehatkan otot kita. Iya. Nah, seperti di sini terjadi perenggangan. Nah, di sini akan berasa banget. Orang yang sudah terjadi saraf kejepit, dia nggak bisa sampai ruku. Nah, maka caranya untuk terapinya saya ajarkan terapi mandiri ya. Terapi mandiri, sebisanya orang yang terkena saraf kejepit ya. Nah, sebisanya misalkan baru bisanya segini, nah nggak apa-apa segini. Ya, ukuran segini nggak nyampe seperti nggak nyampe ruku yang lurus telapak tangan dengan lutut. Nggak apa-apa sampai segini. Nah, ini tangan ini bahasanya ya, dibuang, dikibaskan. Begini caranya. Kalau misalkan saraf kejepitnya terjadi di sebelah kanan, yang kanan dulu buang aja. Nah, itu akan merenggangkan saraf-saraf yang terjepit.
Nah, kalau yang sebelah kiri atau bisa gantian ya, ini 10 kali, sudah 10 kali, nanti gantian, ini 10 kali lagi. Nah, insya Allah akan mengurangi ini secara mandiri ya. Kalau saya biasa menangani saraf kejepit itu, wah sudah banyak banget pasien-pasien saya yang terkena saraf kejepit. Ada ibu-ibu muda ya, di YouTube saya ada itu. Itu dia baru usia berapa tahun lah, dia 30, belum nyampe 40, masih jauh dia. Nah itu dia terkena saraf kejepit, nggak bisa gendong anaknya, dia sampai 7 tahun. Alhamdulillah ke 5 kali kalau nggak salah itu sudah normal betul-betul. Alhamdulillah. Nah itu harus di metode perenggangan. Nah yang ingin saya bagikan lagi adalah resep herbalnya. Ini resep herbal untuk keluhan saraf kejepit ya. Herbalnya nanti sediakan saja ya. Herbalnya ini mudah kok, karena betul-betul ya tumbuhan yang ada di sekeliling kita ini itu adalah obat bagi kita. Masya Allah. Herbalnya ini daun sirsak ya, daun sirsak 5 lembar lah, dikeringkan. Kemudian pandan satu helai aja ya, diiris terus dikeringkan juga. Kemudian kunyit, nah ada kunyitnya juga nih. Terus bawang putih cukup 2 siung saja, bawang putih 2 siung. Dan ada cabai Jawa, bukan cabai rawit ya, ini ada cabai Jawa ya. Klik saja nanti di Google cabai Jawa, nah itu bentuknya seperti itu, yang cabai Jawa. Nah kemudian ada juga cengkeh. Nah cengkeh itu ada di tukang bumbu ya, itu beli aja cengkeh secukupnya itu kan. Cengkeh, terus daun alpukat ya, daun alpukat cukup 1 saja, daun alpukat cukup 1 saja. Nah terus ditambah jahe nggak usah terlalu banyak ya, cukup 1 ruas ukuran telunjuk lah, telunjuk orang dewasa. Nah itu terus direbus ya, direbus dengan caranya rebus air 1 liter ya, air 1 liter, kemudian sehingga menjadi 2 gelas atau 3 gelas. Lebih baik jadi lebih bagusnya jadi 3 gelas ya, 3 gelas ukuran kecil ya, bukan gelas besar ya. Nah sekitar masa perebusannya ini 5 menit sampai 7 menit ya. Nah, terus minum pagi, siang, sama sore atau malam. Insya Allah akan mengurai saraf-saraf yang terjepit itu ya. Semoga ini bermanfaat. Jadi saya memberikan resep herbal yang sekira-kira mudah dicari ya. Bisa dicari di pasar-pasar ya, rempah-rempah Nusantara ini Masya Allah luar biasa. Kaya akan rempah-rempah. Kita ini kaya akan rempah-rempah. Maka manfaatkanlah rempah-rempah itu untuk kebutuhan tubuh kita. Apabila ada keluhan, yaitu rempah-rempah kita itulah. Masya Allah luar biasa. Semoga saudara-saudaraku selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Nanti kita akan membahas hubungan sholat dengan kesehatan, hubungan wudhu dengan kesehatan. Karena semua aspek kehidupan ini sudah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu saja saudaraku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.